Baik Bapak dan Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Teman-teman Eselon 3, Pak Kepala UPT, terima kasih sudah hadir. Para kabin, lengkap sudah hadir. Bu Pedi, Bu Lucy, Pak Aris, dan Bu Chandra Wulan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan apel secara virtual dan secara statistik, secara angka, ini 198 akun yang hadir, dan ada beberapa yang hadir bersama-sama seperti kita terlihat di Museum Sri Baduga ya. Alhamdulillah ini lengkap. Hati-hati yang berhadir bersama-sama berarti harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang pertama, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, insya Allah, kita semua mendapat berkah kesehatan, berkah keselamatan, dan tentunya semangat untuk melaksanakan kegiatan di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya. Tentunya yang paling pertama dan paling utama adalah apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan di minggu yang lalu yang cukup lengkap dan juga mungkin menguras tenaga ya, karena harus ke sana kemari. Tentunya itu juga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Dan salah satunya mungkin di akhir minggu kemarin, terima kasih apresiasi kami kepada rekan-rekan, baik yang juga melaksanakan kegiatan monitoring di destinasi, juga monitoring di uji coba untuk Peduli Lindungi CHSE ya, itu di bidang Inpar, juga bidang Despar, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan mendukung World Clean Up Day atau kerja bakti sadunia, Hari Kerja Bakti Sadunia. Terima kasih juga yang kemarin dikomandani Pak Erik dan jajaran beserta Pak Asmul. Juga terima kasih terkait tentang kita penerimaan untuk Black Rivery ya, Black Rivery Indonesia yang kemarin melaksanakan kegiatan di beberapa titik di bawah koordinasi Pak Erik dan Pak Iwan ya. Terima kasih. Di apel pagi yang baik ini, yang pertama tidak lupa menyampaikan terkait disiplin dan integritas. Terima kasih. Meskipun dengan kondisi kita masih full, nggak usah di-share. Full melaksanakan kegiatan apel secara Zoom, tetapi tentunya insya Allah kegiatan secara offline sudah banyak kita lakukan. Poin yang penting yang untuk persiapan di minggu ini, yang pertama adalah pelaksanaan persiapan untuk serbuan vaksin Pusdikap dosis 2. Ini tolong kita sama-sama untuk mengecek, mempersiapkan, di mana akan dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai 28 September 2021. Tugas kita lebih kepada pendukungan, tetapi tentu menjadi sangat penting karena ini akan memperlancar ya, membuat lancar acaranya. Yang pertama, kesediaan koneksi internet, terus yang kedua juga terkait tentang dukungan. Permintaan dari Kemenpar adalah dukungan adanya kesenian atau para seniman dengan menggunakan bandros. Yang ketiga terkait tentang WC ya, WC portable ya. Tolong cek and recheck semuanya dan pastikan dilaporkan secara berjenjang. Sehingga pada saat nanti rapat koordinasi persiapan, siapapun yang hadir bisa mendapatkan atau memberikan informasi yang sama kepada pihak kementerian, karena ini adalah kerja bareng ya. Kita sebenarnya hanya pendukung, tetapi dukungan kita ini menjadi sangat strategis ya, karena itu menjadi tulang punggung juga pelaporan online mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin di sini ada Bu Lucy, persiapan untuk kegiatan Pasanggiri Moka ya Bu ya. Persiapan Pasanggiri Moka 2021, di mana harus menyesuaikan juga dengan agenda Pak Gubernur, surat menyurat, mari kita cek and recheck, dan tentunya mengepaskan dengan jadwal pimpinan. Termasuk juga kegiatan connectivity ya yang akan dilaksanakan di Cirebon. Ini juga mungkin perlu kita persiapkan, dan rekan-rekan juga semuanya diharapkan juga saling membantu atau minimal kalau pada saat Zoom nanti ikut bergabung ya itu. Terus juga persiapan untuk monumen COVID-19. Nah, ini juga menjadi penting, termasuk juga tidak hanya di bidang Inpar, tapi juga di Pak Erik ya, di Pak Kepala UPT, di mana persiapan-persiapan optimal sekarang dilakukan oleh Disperkim. Kita memberikan dukungan, dan termasuk juga bagaimana kelistrikan, bagaimana
keamanan segala macam ya kita saling dukung ya untuk bagaimana pada saat nanti oleh Pak Gubernur diresmikan itu monumen memang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang ketiga mungkin di sini adalah penyerapan anggaran. Ini juga mungkin nanti dipersiapkan oleh Ibu Surya sebagai Kasubag Keuangan, Bu Surya Siregar, bahwa untuk penyerapan keuangan dinas, ini laporan terakhir kemarin kita masuk di level kuning ya. Kuning itu antara 40 sampai 60% penyerapan. Alhamdulillah tidak masuk level merah, tapi kuningnya pun masih 40, hampir tipis begitu ya. Jadi punten, mari kita bersama-sama mengoptimalkan juga, karena mau tidak mau penyerapan anggaran pun menjadi salah satu tugas atau prestasi kita. Tentunya tidak lepas dengan peng-SPJ-an yang baik dan benar. Termasuk juga selanjutnya, poin yang paling penting yang harus kita ketahui adalah terkait tentang PON ya, PON Papua 2021. Di sini kita kemarin diminta untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan terkait pengiriman untuk angklung ya, Bu Febi ya, untuk angklung dan dengan Bu Caul, termasuk juga personilnya seperti apa, nah antisipasi pembiayaan seperti apa, mohon juga kita cek and recheck untuk persiapannya, sehingga pada saat nanti pelaksanaannya tidak ada kendala. Jadi arahan dari Pak Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis berulang kali adalah cek, recheck, final check. Itu menjadi sangat penting ya. Terus selanjutnya kita pun disibukkan terkait tentang minggu ini lanjutan adalah uji coba QR Code Peduli Lindungi ya, di restoran, hotel, destinasi wisata yang diampu oleh dua bidang, berarti kan oleh Ibu Lucy, juga Pak Aris ya. Tolong ini juga terima kasih kemarin yang sudah kita rekap menjadi sebuah laporan. Nah minggu ini juga dilanjutkan ya, gitu. Termasuk juga untuk persiapan rapat terkait tentang dukungan nakes ya Bu Lucy ya, yang akan dilaksanakan di minggu ini. Dukungan nakes terkait tentang COVID-19 ya, itu juga menjadi kegiatan di minggu ini. Terus untuk yang selanjutnya adalah desa wisata. Desa wisata hari ini juga ada kegiatan untuk kunjungan ke Alam Endah dari Komisi Pansus ya Pak Aris ya, dari Pansus. Tentunya itu mari silakan dikoordinasikan saja, karena mau tidak mau Raperda Desa Wisata ini juga menjadi strategis. Satu sisi ini usulan dari Dewan, tapi di sisi lain ini akan melaksanakannya kita, eksekutif. Sehingga mungkin fungsi pengawalan ini menjadi sangat penting, begitu ya. Terus juga untuk kawasan ekonomi khusus, mungkin di sini teman-teman kaitan kawasan ekonomi khusus itu juga menjadi PR, meskipun nanti leadingnya di Despar, tapi kami harapkan informasi-informasi dari semua unit, semua bidang UPTD bisa kita saling sharing dalam forum yang baik ini, yaitu pelaksanaannya di apel pagi. Itu menjadi hal yang strategis dan penting bagi kita semua. Dan tentunya yang selanjutnya adalah terkait tentang kegiatan hari ini yang menyangkut tentang asesmen ya. Jadi hari ini kita ada beberapa rekan-rekan yang melaksanakan asesmen, dan sebagaimana diketahui bahwa asesmen ini adalah sebuah bagian besar grand design dari yang namanya merit system. Jadi teman-teman tidak usah galau, tidak usah bingung, ikuti saja. Karena prinsipnya pada saat semua sudah di asesmen, kita semua sudah punya standar bahwa posisi kita, potensi kita, kemampuan kita itu seperti apa dalam segala sudut pandang. Sehingga pada saat besok lusa akan ada penempatan, penugasan atau apapun itu tidak sulit karena berdasarkan data yang ada. Jadi ikuti saja asesmen dan juga tidak perlu mengeluh kalau komputernya harus 2, jangan di depan komputer, di belakang harus pakai handphone supaya kelihatan dan segala macam. Itu sebuah proses ya. Kita sekarang jalani saja ya, tentunya insya Allah dengan keikhlasan dan kemauan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Itu mungkin secara umum yang dapat saya sampaikan di apel pagi yang baik ini. Dan sekali lagi yang tentunya yang terakhir adalah mari kita jaga protokol kesehatan, tidak hanya secara bidang, seksi, subag, tetapi secara individu. Karena kita mau tidak mau kita adalah bagian dari agent of change. Bagaimana memberikan contoh, bagaimana memberikan perubahan, karena terus terang saja dengan pandemi yang memasuki tahun kedua ini, mungkin sudah banyak yang bosan ya, menggunakan masker, sudah engap. Tolong itu menjadi tugas kita untuk senantiasa menjadi contoh. Ya, meskipun mungkin sama
Pak Asmulnya Abdi gitu ya, sadayana teh aduh pakai masker teh hoream. Tapi tidak masalah, justru saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena yang kita ketahui COVID-19 masih ada ya. Ya alhamdulillah meskipun secara data sudah landai, rumusnya kita tetap waspada dan secara tugas pokok dan fungsi mari kita optimalkan. Itu mungkin yang dapat disampaikan dari saya. Dan selanjutnya kami persilahkan dari rekan-rekan eselon 3 to the point saja informasi, karena mungkin kalaupun nanti ada yang detailing khusus mungkin nanti akan dilaksanakan rapim oleh Pak Kadis dengan rekan-rekan struktural. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Kepala UPT untuk menyampaikan to the point saja. Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terdengar Pak suara saya? Ya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa sekarang di museum sedang ada kegiatan konservasi, Pak. Yang kedua adalah ada lomba cerdas cermat tentang museum yang insya Allah penutupannya adalah besok tanggal 21 September. Juga ada kegiatan bedah naskah yang dilaksanakan dilaksanakan seri. Jadi tiap hari Kamis kita mengadakan webinar. Ini kerjasama dengan Unpad dengan moderator dari beberapa ahli dari Unpad. Mungkin itu sementara Pak dari kami kegiatan yang ada di UPTD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala UPT. Mangga selanjutnya Ibu Febi, mangga silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau dari bidang kebudayaan, sementara ini masih dalam proses untuk percepatan untuk PED, Pak ya. Tapi di samping itu kami juga sedang melakukan proses penetapan cagar budaya tingkat provinsi. Saya mengundang teman-teman Jafung apabila ingin ikut menghadiri selama proses, kami persilakan. Kemarin Pak Romulo ya sudah ikut hadir, mangga dengan senang hati. Kemudian juga minggu-minggu ini kita dalam proses persiapan sidang WPTB Indonesia Pak. Jadi nanti juga teman-teman dari Jafung apabila ingin ikut hadir kami juga persilakan. Sedikit Pak menyangkut penyerapan anggaran, mungkin juga kebudayaan dititipi anggaran untuk hibah. Kebetulan memang yang 2 itu bermasalah. Namun kemarin sudah ada jawaban Pak dari yang untuk Keraton Keprabonan dan perlu kita bahas lebih teknis langkah kita. Sedangkan yang satunya lagi yang anggarannya cukup besar itu ada kemungkinan juga kalau penetapan dari pengadilannya belum selesai itu ada kemungkinan tidak bisa kita serap. Mungkin juga saya mohon arahan dari Pak Sekdis selaku Ketua Tim Verifikasi untuk kapan misalnya kita ada waktu kita diskusi sedikit. Selain itu juga penyerapan di kebudayaan terkait memang kegiatannya dilaksanakan pada akhir triwulan Pak. Jadi menjelang hari peringatan angklung, kemudian pencaksilat, kemudian juga ada PKN dan PKD. Tentu saja hal ini sedikit menjadi kendala mungkin bagi semuanya ya, tapi memang di kami kegiatannya ada di akhir triwulan, jadi mohon maklum apabila memang penyerapan anggaran mulai tinggi itu mulai nanti Pak September Oktober. Sementara mungkin begitu Pak. Hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabid Kebudayaan, terima kasih atas informasinya. Yang ketiga, mangga Ibu Lucy, kami silakan.
Atunun Kasdis punten baru santai lagi teleponan. Salam sehat, sadayana. Ntar dulu ya, saya harus info kegiatan ya. Jadi insya Allah mungkin minggu ini ada beberapa kegiatan khususnya di bidang impar yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan nanti partisipasi dari teman-teman semua juga dapat hadir yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis. Pertama adalah connectivity. Connectivity ini akan dilakukan hari Selasa Rabu besok. Kita lakukan pembukaannya hybrid, tapi untuk hari Rabunya itu online. Jadi connectivity itu adalah satu international conference. Jadi kita melibatkan para narasumber yang ada di luar negeri, khususnya berkenaan dengan percepatan Creative Hub sebagai sentrum untuk sustainability regional development lah ya, itu mah judul kerennya gitu. Tapi intinya bahwa sejauh mana narasumber luar negeri ini ataupun dalam negeri yang memang memiliki kapasitas yang sudah tidak dapat istilahnya yang udah punya nama lah di dunia ekonomi kreatif, memberikan penguatan terkait bahwa Creative Hub yang sudah kita miliki khususnya di Jawa Barat secara keseluruhan seperti apa dalam rangka aplikasinya. Itu mungkin mudah-mudahan yang lain bisa join. Selain itu lapor kegiatan kemarin mungkin ya Pak Sekdis izin boleh. Jadi di minggu kemarin pun kita ada 2 kegiatan khususnya di Bali, di mana pertama adalah launching borongdong.id Beli Bali. Jadi kegiatan tersebut merupakan satu kepedulian dari pemerintah Jawa Barat terhadap pelaku ekraf dan UKM Bali, di mana memang kalau bisa diceritakan sih sebetulnya kemarin kita ke Bali pun Bali posisinya masih sepi banget gitu ya, jauh lah sama kita, di sini sudah mulai hidup 7 malam tuh udah pada malam itu udah pada tutup gitu ya, nggak ada hingar-bingar kayak dulu gitu ya. Jadi toko-toko yang di Kuta pun masih tutup semua, jadi masih sepi, masih landai. Walaupun memang minggu kemarin itu khususnya Denpasar dan beberapa kabupaten kota di Bali sudah mulai turun levelnya menjadi level 3. Tapi secara aktiviti ekonomi itu masih belum ada gitu. Nah kemarin itu salah satu bentuk kepedulian dari Pemprov Jabar terhadap UMKM dengan melalui borongdong.id, di mana beberapa UKM Bali yang memang kita sudah mitrakan dengan Bedo dan Biska UK dan Dispar di sana di Pemprov Bali, kita kolaborasi, sudah ada 41 UKM atau pelaku ekraf yang terdaftar di Borongdong. Dan terus terang yang membuat amaze itu gitu ya, dari bulan Mei lah ya mereka masuk ke platform Borongdong ini sudah tercatat transaksi itu mencapai 453 juta. Jadi ini adalah bentuk optimisme dari Pak Gub yang disampaikan ke saat itu yang hadir adalah Pak Wagubnya, bahwa kolaborasi ini menjadi penting, dan di sana kita dapat menunjukkan bahwa Jabar sahabat Bali. Itu pertama, dan yang kedua karena di sana itu ada 2 agenda selain launching Beli Bali, juga rebranding BJB Precious. Jadi Pak Gub sengaja mengundang yang menginformasikan ke BJB bahwa pada saat rebranding BJB Precious itu dilaksanakan di Bali, di mana memang di sana dihadiri oleh 30 nasabah Precious secara offline dan 200 nasabah Precious secara online. Dan kemarin itu bentuk kontribusi kita dari Disparbud adalah pada saat Pak Gub meminta adanya lelang produk Bali dari Bali. Alhamdulillah hasil lelang itu dari 5 produk yang totally angkanya hanya 15 juta,
kalau diakumulasikan gitu ya, hasil lelang itu sampai 150 juta. Jadi ada barang, rata-rata barang itu yang misalnya 2 juta terjualnya 20 juta. Ada 1 juta jadi 15 juta. Bahkan ada yang terakhir itu 5 juta terjualnya 100 juta. Jadi ini merupakan bentuk komitmen dari nasabah BJB untuk membantu UKM di sana. Itu sebetulnya kegiatan di Bali. Dan yang kedua adalah pada saat hari Sabtu kemarin pun, karena sudah mulai dilakukan peduli lindungi, kita kemarin 15 restoran dan hotel yang kita monef, dan alhamdulillah 15 hotel restoran tersebut aman lah ya, walaupun katanya penggunaan aplikasi peduli lindungi ini loadingnya masih agak lama, tapi secara prokes masih terpenuhi. Itu mungkin Pak Sekdis apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan di minggu ini. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid Binpar. Selanjutnya mangga Ibu Chandra Wulan. Sudah poin saja Bu Caul, mangga kamu silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin saya menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan dari minggu kemarin sampai dengan minggu sekarang. Jadi dari hari Jumat kemarin, Pak, kita tim khususnya di Andat, dibantu juga dengan beberapa kasih lainnya, untuk melakukan survei Nesparda di beberapa kabupaten kota. Itu survei dilakukan di kabupaten kota yang animo wisatawannya cukup meningkat dari hasil kemarin ya, dan di situ juga dilaksanakan sampai dengan hari ini, Pak. Jadi sekarang tim masih pada di lapangan. Itu tadi saya laporkan untuk timeline Nesparda, alhamdulillah masih on track. Kita mulai dengan akhir bulan ini sudah bisa mengolah datanya, semoga saja. Kemarin juga dicek data-data surveinya sudah memenuhi kuota, sehingga sekarang kita hari Senin untuk cadangan tambahan data gitu. Selanjutnya yang kedua saya laporkan itu cleansing data, jumlahnya itu terakhir di 38.269 data yang sudah di-clearing di Diskominfo. Pertama kita ke Disduk Capil, banyak ada nick yang double dan lain sebagainya, dan di-cleansing lagi di JDS, Diskominfo. Itu juga untuk mereduksi data-data yang ternyata sudah menerima bansos dari tahun sebelumnya, bahkan tahun sekarang. Banprof gitu ya. Yang ketiga saya sampaikan juga untuk progres Papua, Pak. Papua terkirimkan 2 angklung, maksudnya terkirimkan sudah kita proses gitu ya, Pak ya. Kita sudah proses dari mulai proposalnya, surat pengantar dan lain sebagainya, karena angklung sudah di-pack di Saung Ujo oleh Pak Maulana, kontak personnya, 2 pack set angklung dengan pelatihnya. Itu harusnya sih sekarang sudah bisa diproses, karena BJB kemarin menghubungi kami menyampaikan bahwa kalau bisa Saung Ujo langsung yang tektokan sama BJB-nya untuk pengiriman angklungnya, agar ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi oleh Ujo begitu, Pak. Nah, kemudian saya akan follow up lagi hari ini supaya tahu sampai sejauh mana, karena kalau memang akan digunakan di tanggal 30 ya setidaknya sekarang sudah bisa terkirim gitu untuk latihan angklung. Orang-orang juga yang akan bermain angklung, yang kalau Kabupaten Sorong sudah ada siswa-siswi sekitar 50 orang SD gitu, Pak, di Sorong, tapi akan saya double check kembali. Untuk yang Jayapura masih belum ada kabar gitu. Untuk juga kegiatan kesenian di Sorong memang cuma angklung. Kalau Papua mungkin dari Bu Febi nanti akan ada tambahan. Selanjutnya kita juga diminta untuk membuat video pengiring kontingen Jabar untuk defile pada saat pembukaan PON. Nah, ini juga kalau memang ada yang memiliki informasi
kita diminta juga buat membuat logo Jabar Sahabat Papua seperti Jabar Sahabat Bali. Itu apakah saya masih bertanya apakah oleh Humas atau oleh Disparbud, karena masih menunggu, sementara video yang diharapkan ini di hari Rabu sudah selesai. Itu yang keempat. Terakhir, Bapak, kita sedang menyelenggarakan syuting TIC, karena untuk revitalisasi TIC di Disparbud Jabar ini kita mencoba merapikan TIC sebagaimana mestinya. Jadi kita membutuhkan lagi bahan-bahan promosi yang diperlukan oleh bidang-bidang, misalkan ada yang bisa kita jadikan pajangan untuk membuat mini galeri di TIC. Boleh, nanti saya meminta rekomendasi dari Inpar dan Despar. Juga dari bidang kebudayaan, highlight apa saja yang pengen ditampilkan, dan juga UPTD begitu. Untuk video-video lainnya yang dimiliki oleh bidang-bidang yang ingin kita promosikan, boleh dikirimkan ke bidang pemasaran supaya nanti akan terus terupdate, khususnya desa wisata ya Pak ya. Kayaknya udah banyak tuh video-video Despar, juga Inpar. Kalau bisa saya minta, boleh kita di-share videonya agar bisa di-up dan menjadi konten di beberapa media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid Pemasaran informasinya. Terakhir mangga Pak Aris, to the point saja Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekdis atas waktunya. Ada beberapa hal yang perlu kami laporkan dan kami sampaikan rencana kegiatan di minggu ini. Yang pertama adalah kegiatan minggu kemarin, kita melaksanakan monitoring di 6 lokasi destinasi wisata yang diuji cobakan untuk dibuka di level 3 status kabupaten kotanya. Sudah kami sampaikan ke Pak Kadis dan Pak Sekdis terkait dengan kondisi di lapangannya. Kemudian ini juga menindaklanjuti dari rapat Kemenparekraf terkait dengan tambahan untuk dicoba pembukaan destinasi wisata di level 3, yaitu kita di minggu ini akan dilakukan penambahan di 5 lokasi daya tarik wisata. Kemudian terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi, Pak Sekdis juga perlu kami laporkan bahwa kita juga sudah berkoordinasi dengan Kemenparekraf dan Kemenkes. Jadi Kemenkes untuk yang destinasi level 2, yang destinasi yang di kabupaten level 2 itu dari Kemenkes sudah meminta di Disparbud untuk mengkoordinasikan penerbitan QR Code-nya. Hari ini mudah-mudahan nanti dari Pak Agda, seksi PWAB akan mengkoordinasikan hal tersebut ke kabupaten kota, sehingga bisa dapat dilakukan percepatannya untuk penerbitan QR Code oleh Kemenkes. Yang ketiga, terkait dengan Ranperda Desa Wisata, Pak Sekdis, minggu lalu sudah kami laporkan bahwa draft untuk Ranperda Desa Wisata sudah diselesaikan dengan Biro Hukum. Kemudian hari ini juga ada kunjungan kerja Dewan Alamendra. Mungkin ini masih berproses terus sampai dengan akhir bulan September. Mudah-mudahan nanti sebelum di akhir September kita juga komunikasi di internal terkait dengan pembagian kewenangan di internal Disparbud, baik di bidang pemasaran, Inpar, Despar maupun kebudayaan dan UPTD. Kemudian terkait vaksin, Pak Sekdis, untuk ketersediaan toilet di Pusenkaf itu yang toilet yang ada yang kita difasilitasi oleh Disperkim waktu vaksin pertama itu masih ada di lokasi, sehingga itu sudah siap, nanti kita mungkin cek dan dicek kembali. Kemudian untuk kegiatan minggu ini, Pak Sekdis, di bidang Despar, kita akan menyelesaikan kontrak di 4 paket di minggu ini dan peninjauan lapangan, sehingga kegiatan ini juga harapannya mempercepat untuk pencapaian penyerapan anggaran. Yang terakhir, mungkin nanti di akhir minggu juga kita akan laksanakan kembali monitoring untuk di daya tarik wisata yang diuji coba di level 3. Ada 12 lokasi, kemudian juga mungkin ada tambahan monitor juga di destinasi yang level 2, mungkin juga melibatkan keterlibatan dari bidang-bidang. Terima kasih Pak Sekdis, itu saja yang bisa disampaikan. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kabid Despar atas penyampaiannya. Jadi kalau kita rangkum semuanya, terima kasih Pak Kepala UPT informasinya dan juga para Kabid. Dan untuk Ibu Febi, betul Bu, mari kita jadwalkan saja, khusus untuk hibah ya, karena ada surat dari Biro Hukum sudah jelas terkait tentang ahli waris ya. Tetapi kalau yang untuk pengadilan, ya tetap kita harus menunggu keputusan yang tetap. Tapi ini tentu kita harus bahas, karena memang di dalam di situ kan harus diperbaiki NPHD-nya ya, yang untuk ahli waris. Mangga kita jadwalkan, kalau sekdisma kan di kantor standby gitu Bu ya, mangga nanti kita toktakan kapan waktunya, ya berarti kan hybrid aja ya, ada yang Zoom ataupun hadir sebagian secara offline di kebudayaan. Untuk Bu Lucy, terima kasih Bu, laporan, informasi, dan juga buat rekan-rekan semua, ditunggu kita mulai besok dan lusa untuk connectivity ya, untuk bisa hadir, karena itu sebagian Zoom. Silakan bergabung teman-teman semua, dan kalaupun nanti di-share di grup, tolong. Nah, itu menjadi undangan secara resmi lah gitu ya bahasanya Maya. Jadi mari kita dukung berbagai kegiatan, dan terima kasih informasinya. Untuk Ibu Chandra Wulan juga terima kasih beberapa kegiatan, plus juga terkait tentang bansos ini, mari kita sesuai arahan Pak Kadis untuk lapor dulu ke Pak Sekda, karena memang secara angka ini sangat signifikan, dari angka 82.000 naik 96.545, turun jadi 56.000, sekarang 38.269. Nah, ini mungkin perlu kita laporan ke Pak Sekda dulu dengan arahan Pak Kadis untuk selanjutnya seperti apa. Tapi untuk surat menyurat, mangga Bu Kabid kemarin sudah lihat draftnya, silakan dinaikkan saja untuk penandatanganan ke Pak Kadis, terutama untuk pelaporan ya, untuk backup pelaporan. Termasuk juga pemanfaatan TIC, logo, termasuk juga video. Silakan kita collab saja, kalaupun secara peran kehumasan bisa langsung lapor nih dengan Pak Asmo, siap membantu begitu ya. Jadi siapa yang melaksanakan, yang penting keluarnya tetap itu adalah di Sparbud Jabar. Terus yang selanjutnya untuk Pak Aris, ya terima kasih Pak Aris laporannya, dan mungkin minggu depan kita bisa rencanakan untuk monepnya seperti apa, pembagian teman-temannya seperti apa, mungkin dari awal kita bisa rencanakan lebih baik. Dan yang terakhir teman-teman, sebelum kita tuntaskan ini apel pagi ini, yang terkait tentang penyerapan, selain penyerapan APBD, juga penyerapan untuk anggaran PED. Di sini memang secara anggaran PED ada yang di bidang kebudayaan, ada di bidang pemasaran, meskipun tentunya juga mengerucut atau berhubungan dengan biro ya, biro BIA. Jadi insya Allah yang Pak Anas, minggu ini ya Pak Anas, kita bisa pastikan bahwa konsep timeline segala macam, SK yang baru segala macam itu sudah bisa kita tuntaskan, sehingga konsep penyerapan anggaran bisa lebih optimal. Kalau yang di Ibu Febi sudah on the track, tinggal pangintan percepatan ya gitu ya. Itu karena di anggaran di kita angka 5 miliar itu sudah standing ya untuk kita bisa manfaatkan. Terus yang selanjutnya juga bagi rekan-rekan yang berkegiatan, tidak lupa selalu melaporkan selain secara laporan ke Pak Kadis, ke saya juga langsung aja tembusan ke Pak Kasubag Kepegum dan Humas, sehingga bisa kita langsung angkat di di media sosial kita. Gitu ya, seperti yang Pak Aris lakukan, Bu Lucy lakukan kemarin dengan teman-teman yang untuk monitoring CHSE ke lokasi destinasi, silakan dilaporkan sehingga bisa kita angkat, kita kolaborasikan, muncul menjadi pemberitaan ya. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kita informasikan, baik sebagai laporan juga informasi bagi rekan-rekan semua. Kita harapkan di apel pagi ini semuanya bisa semakin paham bahwa selain ada tugas fungsi secara tupoksi masing-masing, informasi per bidang pun itu menjadi tugas kita untuk memahami dan untuk saling berkolaborasi. Karena terus terang saja di sini bukan satu orang yang jagoan, tapi semuanya kerja bareng untuk bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih juga kemarin saya mewakili Pak Kadis untuk melaksanakan kegiatan rapat kerja dengan DPRD Komisi 5. Alhamdulillah atas dukungan semua pihak bisa terlaksana dan kegiatannya lancar, dan mari kita selalu jaga kekompakan. Mungkin itu untuk apel pagi pada hari ini. Saya harapkan kita berdoa semua sehat selalu dan selalu kompak dengan segala kebersamaannya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dan untuk yang Muslim, saya pimpin dengan mengucapkan berdoa, membacakan Al-Fatihah. Berdoa, mulai.
Bismillah. Berdoa selesai. Demikian apel pagi pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk terkait disiplin dan integritas, kami kembalikan kepada para eselon 3 untuk mengecek ulang rekan-rekan yang hadir dan juga tentunya mendengarkan kegiatan atau arahan-arahan atau informasi yang kita sampaikan pada apel pagi hari ini. Terima kasih. Kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.